warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Ibu yang kelas 9. Ibu berharap anak-anak Ibu masih tetap sehat, semangat untuk terus mengikuti pembelajaran kita kali ini, di mana kali ini kita sudah memasuki semester genap ya nak ya. Pada masa semester genap ini kita lebih banyak membahas materi tentang sejarah. Nah, untuk materi pertama, sama-sama kita lihat, anak Ibu sudah baca ini. Kita akan masuki materi pertama, yaitu masa kemerdekaan. Jadi di kelas 9 kita akan membahas bagaimana awalnya kita merdeka, ya, memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian bagaimana usaha-usaha kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu, karena kita tahu Belanda juga ingin masuk kembali setelah kita merdeka. Kemudian bagaimana terbentuknya NKRI sampai nanti akhirnya masuk masa reformasi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas masa kemerdekaan. Baik. Sebelum kita membahas tentang bagaimana masa kemerdekaan itu, apa saja yang terjadi pada awal kemerdekaan kita, Ibu harapkan anak Ibu paham tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama, anak Ibu harus bisa mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Jadi bagaimana kehidupan politiknya, bagaimana ekonominya, sosial budayanya setelah kita merdeka atau pada masa kemerdekaan. Nah, kemudian bagaimana masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan? Kita bagaimana? Penduduk Indonesia waktu itu bagaimana? Apakah mendukung atau menolak atau mereka apatis terhadap kemerdekaan? Nah, ini yang mau kita bahas. Oke. Peristiwa seputar proklamasi. Pada awal proklamasi kemerdekaan, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang Ibu anggap anak Ibu sudah paham ini ya, tentang peristiwa-peristiwa ini karena sini perjalanan berulang. Oke. Yang pertama, persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu diawali dari kekalahan Jepang ya nak ya. Nah, karena Jepang mulai kalah, maka Jepang menarik simpati bangsa Indonesia agar kita mau membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya menghadapi tentara sekutu. Usaha Jepang waktu itu adalah membentuk BPUPKI. Anak Ibu udah tahu bahwa BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Artinya, lembaga yang dibentuk Jepang ini untuk bangsa Indonesia, kita diperintahkan oleh Jepang untuk menyelidiki apa saja keperluan kita kalau nanti kita merdeka. Nah, ini dibentuk pada tanggal 1 Maret. Nah, sedangkan pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus itu bom atom jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi keadaan waktu itu sangat kacau. Nah, karena kekalahan sudah semakin dekat, Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Artinya, kemerdekaan kita sudah sangat dekat sekali, maka dibentuklah panitianya. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk tanggal 7 Agustus, yang membentuknya orang Jepang. Kemudian, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa golongan tua dan golongan muda yang salah paham ya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua itu menginginkan proklamasi kemerdekaan secepatnya, sedangkan golongan muda menginginkan proklamasi secepatnya. Sedangkan golongan tua itu menunggu keadaan aman dulu. Nah, golongan tua itu diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Kalau golongan muda itu diwakili oleh ada Wikana, Darwis dan lain sebagainya. Kemudian karena terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada akhirnya teks proklamasi disusun ya. Jadi golongan muda dan golongan tua bersepakat kembali ke Jakarta, kemudian menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Medan. Nah, kemudian tanggal 17 Agustus hari Jumat itu di lapangan di depan halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibacakanlah proklamasi tepat jam 10 pagi yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Pernyataan proklamasi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno berdasarkan buah pikir dari Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo memberikan buah pikir yang pertama, yaitu tentang pernyataan alinea pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Kemudian Muhammad Hatta memberikan idenya untuk buah pikirnya untuk alinea yang kedua tentang permasalahan pemindahan kekuasaan dengan Jepang. Nah, proklamasi ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat ya. Jadi masyarakat sangat menyambut kemerdekaan kita. Nah, masyarakat sangat gembira karena kita lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Baiklah anakku, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar proklamasi ya, sampai dibacakannya proklamasi oleh Insinyur. Kemudian setelah dibacakannya proklamasi, maka kita menyusun bentuk negara kita. Jadi bentuk negara kita itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kemudian disusun pada sidang-sidang PPKI, karena PPKI adalah satu-satunya organisasi politik yang ada waktu itu, bentukan Jepang, itu yang dimanfaatkan oleh pemimpin kita untuk menyusun negara kita. Nah, hasil sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus, itu anak-anak ibu udah tahu. Yang pertama katanya mensahkan Undang-Undang Dasar dan juga mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan hasil sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus, itu adalah membagi wilayah kita 8 provinsi dan kemudian membagi 12 kementerian atau departemen. Sedangkan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus itu dihasilkan adalah pembentukan KNIP dan pembentukan Pertahanan Keamanan Negara. Oke, itulah hasil dari susunan dari sidang-sidang PPKI untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka. Ternyata kemerdekaan kita itu tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan baik, karena ternyata Belanda kembali masuk ke wilayah kita. Belanda kembali masuk ke wilayah Indonesia. Nah, setelah Jepang, kita merdeka dari jajahan Jepang. Nah, setelah Jepang keluar dari Indonesia, itu Belanda kembali masuk ke Indonesia. Nah, karena masuk kembali ke Indonesia, terjadilah beberapa perjuangan pertempuran, bentrokan, ya, pertempuran antara tentara-tentara Belanda atau tentara Nika dengan penduduk Indonesia yang bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Nah, jadi ada usaha-usaha kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Usaha-usaha kita mempertahankan kemerdekaan kita itu, yang pertama dengan perjuangan fisik. Kalau perjuangan fisik ini perang, ya, dengan cara perang atau bentrokan. Nah, ada insiden Hotel Yamato. Ini anak ibu tahu bahwa Hotel Van Oren itu ya punya Belanda, itu ya sudah diakui Indonesia miliknya, ternyata diakui Belanda kembali miliknya, sehingga Belanda memasang bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Ini membuat marah pemuda Indonesia. Kemudian menurunkan bendera itu dan merobek warna birunya. Terjadilah insiden penembakan kepada pemuda Indonesia. Kemudian pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya ini adalah bentrokan antara pemuda Indonesia dengan tentara sekutu yang menewaskan Jenderal AWS Malabi ya. Kemudian 2 hari itu Surabaya dibombardir oleh pasukan sekutu dan Belanda. Jadi korban jiwanya sangat banyak. Maka pada tanggal itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pahlawan, tanggal 10 November ya. Kemudian ada pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan juga ada serangan 1 Maret. Ini adalah perjuangan fisik yang kita lakukan untuk usaha kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada perjuangan diplomasi atau dengan cara diplomasi berunding. Nah, ini adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan konferensi meja bundar. Ini adalah diplomasi yang kita lakukan selain dari perjuangan fisik tadi untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka tapi Belanda kembali masuk ke wilayah kita. Nah, bagaimana usaha kita mempertahankannya di dalam jalur Baik anak ibu, ini adalah hasil perundingan Linggarjati. Anak ibu lihat peta Indonesia bahwa hasil perundingan Linggarjati yang kita sepakati itu ternyata mempersempit wilayah kita. Karena hasil yang pertama katanya hasil perundingan Linggarjati itu menyatakan bahwa wilayah Indonesia diakui oleh Belanda secara de facto atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi wilayah kita menurut perundingan Linggarjati hanya terdiri dari Indonesia, Sumatera, Jawa, dan Madura. Ini menyatakan bahwa wilayah kita bertambah sempit. Ya, tapi walaupun begitu kita menerima perundingan Linggarjati dengan harapan ada gencatan senjata yang bisa membuat kita untuk konsolidasi kekuatan tentara kita. Kalau terus berperang kita tidak bisa menyusun kekuatan. Jadi menerima perjanjian Linggarjati ini adalah salah satu taktik untuk menyusun kekuatan kembali pihak tentara Indonesia. Nah, kemudian pada saat perjanjian Linggarjati ditandatangani terjadi agresi militer Belanda. Jadi Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dengan menyerang Indonesia. Ini salah satu pesawat dari pihak Indonesia yang ditembak oleh Belanda. Ini adalah pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura untuk masyarakat Indonesia, tapi ditembak oleh Belanda di Yogyakarta. Nah, pesawat ini dipiloti oleh Adi Sucipto. Maka di lapangan Yogyakarta itu nama bandaranya adalah Adi Sucipto. Jadi kita diserang oleh Belanda secara sepihak ya, ya. Jadi Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati, padahal ada perjanjian Linggarjati tapi kita Kemudian untuk gencatan senjata diadakanlah perundingan Renville.
Perundingan Renville ini perundingan yang dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat yang kebetulan berlabuh di Teluk Jakarta. Namanya kapal USS Renville. Di atas kapal itulah kita melakukan perundingan gencatan senjata, ya, untuk menghentikan serangan agresi militer Belanda pertama. Nah, tapi sayangnya dari hasil perundingan Renville ini wilayah kita bertambah sempit. Karena wilayah kita yang tadinya Sumatera, Jawa, dan Madura itu kemudian dicaplok-caplok oleh Belanda. Sehingga yang warna putih itu milik Belanda, yang warna hitam milik Indonesia. Artinya wilayah kita bertambah sempit. Kemudian Belanda juga menginstruksikan atau memerintahkan untuk membubarkan atau mengosongkan pusat-pusat pertahanan tentara Indonesia. Nah, jadi waktu itu Indonesia wilayahnya semakin sempit, kekuasaannya semakin kecil, ya. Kemudian pemimpin-pemimpin kita juga ada yang waktu itu miskomunikasi dengan hasil-hasil perundingan. Nah, sehingga kelemahan kita itu diambil kesempatan oleh Belanda dengan mengagresi Indonesia. Nah, kemudian Belanda juga mengagresi militer Belanda kedua. Perjanjian Renville masih ditandatangani, tapi Belanda menyerang kita. Nah, pada penyerangan agresi militer Belanda pertama, dunia internasional mengecam Belanda. Kenapa dunia internasional mengecam Belanda? Karena kita masih ada perundingan Linggarjati waktu itu. Nah, jadi keikutsertaan dunia internasional, khususnya PBB, itu mengirim KTN, namanya Komisi 3 Negara. Dikirimlah 3 negara, Belgia, Amerika Serikat, dan Australia, untuk menengahi pertikaian Indonesia dengan Belanda. Nah, kemudian agresi militer Belanda kedua ini, Belanda menyerbu lapangan Maguwo, Yogyakarta. Jadi waktu itu Yogyakarta ibu kota negara kita, karena Jakarta dianggap tidak aman, maka dipindahkan ke Yogyakarta. Tapi Yogyakarta diserang pada agresi militer Belanda kedua. Nah, kemudian pemimpin-pemimpin kita ditangkap dan dibuang ke luar dari Pulau Jawa. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Papua. Nah, sehingga waktu itu Indonesia kedudukannya sangat kritis sekali. Ya, sangat kritis sekali. Maka nanti dibukalah pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, ya. Kemudian diadakan perundingan yang berikutnya yang bernama perundingan Rumroyen. Jadi Belanda dengan Indonesia harus duduk untuk menyelesaikan masalahnya, ya, masalah gencatan senjata dan sebagainya. Ini adalah perundingan yang berikutnya yang bernama perundingan Rumroyen. Jadi perundingan Rumroyen inilah Mr. Muhammad Rum dari Indonesia dan Van Royen dari Belanda. Yang pertama, hasil perundingan itu adalah menghentikan tembak-menembak. Jadi Belanda dengan Indonesia menghentikan tembak-menembak, kemudian akan diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Ini adalah konferensi meja bundar, anak ibu. Konferensi meja bundar ini terjadi di 3 tempat, di Belanda, di Jakarta, dan di Yogyakarta. Jadi konferensi meja bundar ini sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia karena disinilah Belanda mengakui kita merdeka walaupun kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun hasil-hasil dari konferensi meja bundar yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 1949. Jadi artinya tanggal 27 Desember Belanda sudah harus mengakui Indonesia merdeka, negara yang berdiri sendiri, negara yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian bentuk negara kita itu RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, Republik Indonesia Serikat itu bentuk negara kita yang disetujui oleh Belanda. Jadi Belanda bilang Indonesia merdeka tapi bentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia. Jadi pasukan Belanda ditarik, nggak boleh lagi di Indonesia. Sedangkan yang terakhir adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Jadi ini adalah hasil-hasil dari konferensi meja bundar. Tapi hasil yang pertama adalah butir yang pertama, yaitu pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu adalah pokok penting dari hasil konferensi meja bundar. Nah, inilah anakku usaha-usaha kita mempertahankan kemerdekaan kita selain dari perjuangan fisik, itu diikuti juga dengan perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi ini memakan waktu yang lama, lelah, tenaga yang banyak, kesabaran yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa, sehingga Belanda mau mengakui kemerdekaan kita dan kita pun merdeka menjadi negara yang bebas dari penjajahan bangsa asing. Baiklah anak ibu, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di materi yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.